Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru tahun 2023. Yang mana di sini terjawab ya teman-teman, P2 P3 formasi sekolah induk kala perankingan. Apakah posisinya ini nanti tergeser oleh P2 P3 non induk di seleksi P3K 2023? Kenapa admin katakan terjawab untuk P2 P3 formasi sekolah induk yang kalah perankingan? Karena kami sudah mendapatkan informasi dari Kemendikbudristek ya melalui layanan helpdesk. Nah, di sini bagi teman-teman guru sekolah induk ya yang kalah perankingan, ternyata di sekolah induk Bapak Ibu itu ada kebutuhan. Bapak Ibu tidak usah khawatir, posisi Bapak Ibu itu sekalipun kalah perankingan itu tidak bisa tergeser oleh P2 P3 pemenang non induk P3K Guru 2023 melalui tes CAT BKN kemarin. Tapi sebelum kita lanjut teman-teman ya, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru. Terjawab P2 P3 formasi sekolah induk kala perankingan. Posisi tergeser oleh P2 P3 non induk P3K 2023. Kita langsung lanjut ya. Di sini sudah ada informasinya langsung dari Kemendikbudristek melalui layanan Telegram ya. Selamat sore, selamat datang di layanan Kemendikbud dengan rahmat. Prinsip seleksi tahun ini sebagai evaluasi dari tahun sebelumnya adalah tidak menggeser guru honorer yang ada. Saya garis bawahi di sini teman-teman ya. Jadi prinsip seleksi tahun ini. Jadi ini adalah prinsip seleksi P3K Guru tahun 2023 dan ini menjadi evaluasi dari tahun sebelumnya. Yaitu apa prinsipnya? Tidak menggeser guru honorer yang ada ya. Jadi tidak menggeser guru honorer yang ada. Nah, otomatis seperti ini lanjutannya. Dapat kami informasikan bahwa penempatan pelamar P1, P2, P3, P4 pada sekolah lain itu tidak menggeser guru non ASN yang sudah mengajar di sekolah tersebut. Apabila belum mendapatkan formasi, silahkan mendaftar di tahun berikutnya. Nah, seperti itu kira-kira teman-teman ya. Itu yang harus teman-teman pahami ya, bahwa di seleksi P3K Guru 2023, guru non induk itu tidak bisa, guru non ASN itu tidak bisa menggeser, guru dari sekolah lain itu tidak bisa menggeser guru non ASN yang sudah mengajar di sekolah tersebut. Nah, seperti itu ya. Jadi kira-kira bagaimana skemanya dan bagaimana skema perankingannya seperti itu. Apakah nanti menggeser atau tidak? Nah, kira-kira bagaimana pola perankingan apabila P2 P3 formasi sekolah induk ternyata kalah perankingan? Apakah nanti posisinya tergeser oleh P2 P3 non induk P3K 2023? Jawabannya tentunya tidak. Karena di sini dikatakan bahwa dapat kami informasikan bahwa penempatan pelamar P1, P2, P3, P4 pada sekolah lain itu tidak menggeser guru non ASN yang sudah mengajar di sekolah tersebut. Apabila belum mendapatkan formasi, silahkan mendaftar di tahun berikutnya. Itu yang harus teman-teman pahami dan teman-teman cermati. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ya secara mendetail ya. Ini adalah bukti teman-teman ya. Ini adalah bukti. Kita targetkan dua sekolah aja teman-teman. Di sini akan membuktikan bahwa P1, P2, P3, P4 tidak bisa menggeser guru honorer induk di sekolah lain. Nah, contohnya seperti ini ya. Jadi kita buat targetnya antara sekolah A dengan sekolah D aja teman-teman ya. Saya ulangi, antara sekolah A dengan sekolah D. Di sekolah A itu ternyata ada guru honorer induk yang memiliki nilai yang sangat tinggi. Nah, di sini di sekolah A ada satu guru honorer, ternyata sudah full ASN teman-teman ya, sudah full ASN, tapi dia mendapatkan nilai tertinggi di seleksi CAT tahun lalu, di seleksi CAT baru-baru ini ya, di P3K Guru 2023. Di mana mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 itu sudah full ASN ya, sehingga guru honorer induk yang ada di sekolah A itu apakah bisa nantinya mengisi formasi di sekolah D?
Nah, kira-kira apakah guru honorer induk yang ada di sekolah A ini itu bisa menggeser guru yang ada di sekolah D? Karena di sekolah D itu ternyata ada satu kebutuhan formasi dan ada satu guru honorer induknya. Dan guru honorer induk yang ada di sekolah D ini ternyata kalah perankingan, teman-teman ya. Kalah perankingan. Nah, jawabannya adalah tidak bisa. Guru honorer induk yang ada di sekolah A itu tidak bisa menggeser posisi guru honorer induk yang kalah perankingan yang ada di sekolah D, teman-teman. Tetapi guru honorer induk yang ada di sekolah D itu juga tidak lulus dan tidak bisa diangkat P3K di sekolah induknya, sehingga dia tetap menjadi guru honorer di sekolah ini. Nah, jadi otomatis tetap tersisa satu formasi di sini, tetap tersisa satu formasi, atau mungkin formasi dipindahkan. Yang jelasnya guru sekolah D ini tidak bisa digeser posisinya, teman-teman ya, karena memang prinsip dari P3K Guru 2023 itu tidak ada istilah geser menggeser, sehingga guru honorer induk yang ada di sekolah A itu tidak bisa menggeser guru yang ada di sekolah D, sekalipun guru yang ada di sekolah D itu kalah perankingan. Nah, kira-kira kalau seperti itu berarti tidak ada geser menggeser guru non induk di sekolah lain. Ya, betul, tidak ada. Nah, kalau begitu guru sekolah A ini ditempatkan di mana? Nah, di guru yang ada di sekolah A ini karena dia berperingkat terbaik bisa mengisi formasi di sekolah B dan juga bisa mengisi formasi di sekolah C, tapi tidak bisa menggeser guru honorer induk yang ada di sekolah D. Jadi penempatan untuk guru sekolah A itu hanya bisa dilakukan di sekolah B dan di sekolah C. Kenapa di sekolah B? Karena di sekolah B itu ada dua kebutuhan formasi, sedangkan guru honorer induknya itu satu, sehingga salah satu formasi yang ada di sekolah B itu bisa diisi oleh guru dari sekolah A. Logika seperti itu ya. Sedangkan di sekolah C, guru honorer induk yang ada di sekolah C itu juga bisa di sekolah A itu juga bisa ditempatkan di sekolah C. Kenapa bisa seperti itu? Karena di sekolah C ini itu tidak terdapat guru honorer. Ya, ingat, tidak terdapat guru honorer, teman-teman ya, tidak terdapat guru honorer, sehingga tidak terdapat guru honorer dan ada satu kebutuhan sehingga guru sekolah A itu bisa mengisi formasi di sekolah C. Jadi tidak ada yang digeser. Nah, jadi di sekolah C itu tidak ada yang digeser, teman-teman ya. Kenapa tidak ada yang digeser? Karena memang di sekolah C itu tidak ada formasinya. Berbeda kalau di sekolah D. Kalau di sekolah D itu kebetulan satu kebutuhan satu guru induk, teman-teman ya, satu kebutuhan satu guru induk. Nah, otomatis guru yang ada di sekolah A itu tidak bisa menggeser posisi guru induk karena memang tidak ada istilah menggeser guru induk, sehingga guru yang ada di sekolah D itu tetap akan mengajar di sekolah D sebagai guru honorer, sehingga formasinya itu tetap kurang untuk sekolah D. Jadi tetap sekolah D itu tidak akan diisi oleh P3K karena memang tidak ada istilah menggeser formasi sekolah induk, seperti itu ya. Jadi kesimpulannya, untuk guru induk nilai tertinggi yang ada di sekolah A itu hanya bisa mengisi formasi di sekolah B dan mengisi formasi di sekolah C, sedangkan di sekolah D itu tidak bisa karena memang prinsipnya tidak ada istilah geser menggeser. Sedangkan di sekolah C itu otomatis guru induk A itu bisa mengisi formasi di sekolah C karena tidak ada yang digeser karena kebetulan tidak ada honorernya. Sedangkan di sekolah B itu tetap bisa mengisi formasi. Tetap bisa mengisi formasi di sekolah B karena kebutuhan formasinya dua, sedangkan guru honorernya satu. Sedangkan di sekolah D tidak bisa. Oke, logika seperti itu, teman-teman ya. Karena kalau kita kembali ke esensi, sudah jelas di sini dikatakan, selamat datang di layanan Kemendikbud. Prinsip seleksi tahun ini sebagai evaluasi dari tahun sebelumnya adalah tidak menggeser guru honorer yang ada. Dapat kami informasikan bahwa penempatan pelamar P1, P2, P3, P4 pada sekolah lain tidak menggeser guru non-ASN yang sudah mengajar di sekolah tersebut. Apabila belum mendapatkan formasi, silahkan mendaftar di tahun berikutnya. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.